Karena jalan licin, seorang pemotor tewas setelah bertabrakan dengan pengendara lain di Jalan Raya Buaran Durensawit, Jakarta Timur. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diotopsi. Seorang pengendara motor tewas di Jalan Raya Buaran Durensawit, Jakarta Timur setelah motor yang dikendarainya bertabrakan dengan sepeda motor lain dari arah berlawanan. Diduga jalan licin membuat korban tak dapat mengendalikan kendaraannya. Pria yang tidak mengenakan helm ini mengendarai sepeda motor custom atau motor yang telah dimodifikasi. Korban bernama Marianto tewas di lokasi kejadian, sementara pengendara motor lainnya mengalami luka-luka. Petugas kepolisian unit Laka Lantas Durensawit yang tiba di lokasi langsung meminta keterangan sejumlah saksi. Dari arah Dermaga, arah Buaran, sementara lawannya dari arah Buaran, arah Dermaga. Demikian. Untuk korban sendiri gimana Pak? Korban yang tertabrak meninggal dunia. Motornya itu jenisnya nggak begitu nyata karena itu modifikasi. Ada model custom, nggak ada mereknya, nggak ada mereknya yang lain. Jadi kita belum bisa memastikan benar jenis motornya. Jasad korban dibawa ambulans ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kini kasusnya ditangani petugas kepolisian unit Laka Lantas Polsek Durensawit. Akibatnya arus lalu lintas sempat mengalami kepadatan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang wanita muda tewas terlindas bus Transjakarta di pintu keluar Terminal Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sopir bus Transjakarta yang keluar dari Terminal Tanjung Priuk tidak melihat korban terpeleset hingga akhirnya terlindas. Seorang wanita yang diperkirakan berusia 20 hingga 23 tahun ini berjalan menyusuri pagar halte bus Transjakarta di pintu keluar terminal. Korban terjatuh saat menginjak bagian jalan yang beda ketinggian saat bersamaan melintas bus Transjakarta dan langsung melindas korban. Diduga sopir bus Transjakarta tidak mengetahui korban terjatuh. Korban tewas ketika di lokasi kejadian dengan luka parah di bagian punggungnya. Sayangnya korban tidak membawa identitas. Korban langsung dibawa ke RSCM untuk diotopsi. Pukul 11 tadi telah terjadi laka lantas yang mengakibatkan kematian seseorang wanita diduga berumur 20 sampai 23 tahun. Yang mana kejadiannya adalah pada saat korban berjalan di tepi pintu keluar. Di situ terpeleset, yang mana juga dibarengi dengan kendaraan busway yang akan keluar. Seorang pria yang diduga mengalami gangguan jiwa membakar 2 unit sepeda motor milik sebuah restoran di Rawamangun, Jakarta Timur. Warga yang geram dengan aksi tersebut langsung mengamankan pelaku. Seorang pria diduga ODGJ membakar 2 unit motor milik sebuah restoran yang terparkir di halaman ruko di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Pria tanpa identitas itu diketahui sempat tidur di depan halaman restoran sebelum melakukan aksinya. Peristiwa ini kemudian diketahui warga yang tengah melintas. Warga pun langsung berupaya memadamkan api yang mulai membesar. Ini malam dia tidur, saya lihat. Dia tidur di sini? Tidur di depan muka, langsung pada nonton. Saya juga ambil air. Lihat, udah gede. Apa yang dibakar, Bang? Motor. Bro, motor yang dibakar? Setelah dilakukan berbagai upaya, warga bersama petugas suku dinas sosial Jakarta Timur akhirnya berhasil mengamankan pelaku. Pria diduga ODGJ ini sempat diikat lantaran bersikap agresif. Guna penanganan lebih lanjut, pelaku dibawa ke Rumah Sakit Durensawit. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pekerja proyek instalasi PDAM tewas tertimbun longsor tanah galian di kawasan Kelapa II, Tangerang, Banten. Sementara 1 pekerja lainnya terluka parah. Video amatir warga ini merekam proses evakuasi 2 pekerja proyek PDAM yang tertimbun longsor di Jalan Raya Lego Karawaci, Kecamatan Kelapa II, Tangerang, Banten. Evakuasi menggunakan alat berat karena banyaknya material tanah dan pipa yang menimpa kedua korban. 1 pekerja meninggal dunia, sementara 1 korban lain yang mengalami luka dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Keluarga.
Kedua korban merupakan pegawai harian lepas dari Proyek PDAM Tirta Kertaraharja, Kabupaten Tangerang. Menurut keterangan saksi mata, longsor terjadi pada saat pekerja tengah memasang pipa pada galian PDAM. Dua pekerja tertimbun, sementara pekerja lainnya berhasil selamat. Ya, pekerja lagi pada di bawah, ya, pada kerja lah, lagi aktif. Tiba-tiba gumpalan itu jatuh, ya langsung niban. Tapi yang separuh masih selamat, yang cuma yang dua nggak bisa selamat itu. Ada berapa orang bang waktu kejadian ini? Korban di bawah ada bangsa 8 orang ada lah ya kan. Ada lagi posisi di bawah. Kini polisi masih melakukan pemeriksaan karena diduga ada unsur kelalaian kerja. Selain meminta keterangan para saksi, polisi juga akan memanggil pihak PDAM Kabupaten Tangerang. Dan untuk mengetahui informasi terbaru terkait pekerja PDAM yang tewas tertimbun longsor, sudah ada rekan kami Yasmin Atania dari lokasi kejadian di Tangerang, Banten. Selamat sore, Yasmin. Hingga saat ini apakah sudah diketahui apa yang menjadi penyebab tertimbunnya pekerja tersebut? Ya, selamat sore dan juga pemirsa, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait penyebab terjadinya longsor di galian PDAM ini. Namun berdasarkan pantauan kami saat ini untuk galiannya sendiri sudah diberi garis polisi, tidak terlihat adanya aktivitas penggalian atau pemasangan daripada aktivitas galian ini. Dan berdasarkan keterangan warga yang berada di sekitar lokasi kejadian, longsor di galian PDAM di Jalan Raya Lego Karawaci, Kelapa II, Kabupaten Tangerang ini terjadi di hari kemarin 7 Februari 2022 sekitar pukul 2:30 sore dan kondisinya saat itu terpantau sepi. Dan ada 4 pekerja yang sedang memasang pipa di area galian setinggi 3 meter lebih ini dengan panjang kurang lebih 10 meter. Lalu tiba-tiba terjadi longsor sebanyak 2 kali. Pada longsoran pertama, 2 petugas lainnya ini berhasil menyelamatkan diri dengan naik ke permukaan jalan raya, sementara 2 petugas lainnya tidak berhasil menyelamatkan diri dan 1 diantaranya meninggal dunia sebelum dilakukan evakuasi dan 1 lainnya mengalami luka-luka sehingga langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Dan dapat kami informasikan bahwa memang untuk berdasarkan keterangan pihak kepolisian pun ini korban tewas maupun luka ini merupakan pekerja harian lepas, dan saat ini pihak kepolisian pun sejauh ini sudah memeriksa sekitar 3 orang yang merupakan rekan korban dan tidak menutup kemungkinan nantinya pihak kepolisian akan memeriksa dari pihak vendor serta pihak PDAM Kabupaten Tangerang. Davi. Ya baik, terima kasih Yasmin Atania melaporkan langsung dari lokasi kejadian di Kelapa II, Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, hujan yang mengguyur sejak pagi mengakibatkan sejumlah ruas jalan ibu kota tergenang, salah satunya di Jalan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Genangan air sekitar 10 cm merendam ruas Jalan Tanjung Duren dari arah Es Parman, Jakarta Barat. Pengendara harus berjalan perlahan untuk menghindari genangan. Namun genangan tidak sampai mengakibatkan kemacetan. Sementara itu air hujan mengucur deras dari atas jalan layang di Jalan Profesor Dr. Satrio Kuningan, Jakarta Selatan. Para pengendara motor bahkan harus berjalan zigzag guna menghindari kucuran mirip air terjun tersebut yang dinilai membahayakan. Diduga kucuran air deras ini berasal dari plafon jalan layang yang bocor. Hingga kini belum ada keterangan dari pihak terkait. Setelah hampir 6 tahun, ban yang tersangkut di leher seekor buaya di Palu, Sulawesi Tengah akhirnya tertangkap. Warga kemudian melepaskan ban yang melilit leher buaya tersebut. Inilah momen menegangkan saat warga Palu bergotong royong berusaha melepas ban yang terkalung di leher seekor buaya. Menggunakan gergaji, warga perlahan-lahan memotong ban tersebut. Tak berselang lama, ban pun putus dan dapat dilepaskan dari buaya malang ini. Buaya berkalung ban ini berhasil ditangkap warga Senin kemarin menggunakan jerat yang dibuat sendiri. Sebelumnya warga mengamati gerak-gerik buaya tersebut selama 3 minggu. Saya memang tidak suka kalau ada binatang terikat, saya tidak suka dari dulu. Biar ular saya kasih lepas. Mantap. Kemauannya saya sendiri memang. Makanya Mas langsung memburu buaya ini supaya dibantu. Karena saya merasa kasihan, bilang saya mau buktikan, banyak orang bilang suruh potong kakinya, suruh potong tangannya kalau ini bukan emas. Saya buktikan ini ban. Buaya tersebut diketahui terjerat ban motor sejak 2016 silam. Sejumlah pihak telah berupaya menyelamatkan buaya ini namun tidak berhasil. BKSDA Sulteng bahkan sempat mengadakan sayembara bagi siapapun yang bisa melakukannya.
Pada Februari 2020, BKSDA Sulteng memanggil 2 ahli satwa asal Australia, Matthew Nicholas Wright dan juga Chris Wilson. Mereka disebut telah berpengalaman dan telah berhasil menangkap puluhan buaya, namun upaya mereka saat itu tak membuahkan hasil. Kisah buaya berkalung ban yang memprihatinkan bahkan sempat menjadi pemberitaan di sejumlah media internasional. Fenomena ini seakan menunjukkan kenyataan memilukan yang terjadi di lingkungan akibat ulah manusia.